Kita lihat ini saudara, proses dalam kehidupan kita itu ternyata indah. Ya kok nggak amin? Amin. Coba ngomong duit yang amin, semuanya melek begitu. Saya ulangi lagi ya. Ternyata proses dalam hidup kita itu indah. Amin. Sebab tanpa proses kita nggak akan jadi berlian-berlian itu. Berlian yang mahal itu karena prosesnya sangat berat. Kenapa? Dia digosok begitu rupa sehingga banyak sudutnya. Tahu ya kata itu ya? Yang suka berlian pasti tahu itu. Makin banyak sudutnya, fasetnya itu yang dibuat itu makin cantik, makin mahal berlian itu. Saudara bisa bayangkan kalau berlian itu cerewet kayak kita, tiap kali gosok dia teriak sakit, jangan. Maka dia nggak jadi apa-apa. Dia tetap tergeletak begitu saja dan nggak ada orang yang mau. Katakan ya. Tapi begitu dia diproses hasilnya luar biasa. Maka itu anak-anak Tuhan, jangan menghindari proses. Kalau nggak amin lagi cuma satu jari saya. Masa lupa belum 5 menit saya ngomong. Saya ulangi lagi. Maka itu anak-anak Tuhan, jangan menghindari proses. Karena lewat itu akan jadi indah hidup ini. Nah, orang Kristen yang sabar dan bisa menikmati proses itu membuat setan sakit kepala, sakit perut, sakit semuanya setan itu. Karena setan melihat orang itu nggak bisa dikalahkan. Karena setan hanya bisa mengalahkan orang yang ketika diproses orang itu ngomel. Jadi kita harus betul-betul siap untuk menikmati proses itu. Loh, diam lagi. Dengar atau enggak sih? Atau pura-pura enggak dengar? Saya ngomong lagi. Maka itu jangan kita menghindari proses. Jadi kalau seminggu enggak ada proses, mintalah. Loh, saya enggak suruh tertawa. Katakan amin. Karena dengan proses itu, wah indah luar biasa. Maka kita akan terlatih menghadapi semuanya itu. Mari kita baca ayat ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Kemuliaan yang Bapa sediakan buat kita tidak akan jadi tanpa lewat ini. 2 Korintus 4 ayat 15. Kimi, enak sekali kamu ngedot. Opa boleh minta tak? Kim, itu cucu saya satu lagi di situ. Saudara, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami bagaimana? Tidak tawar hati. Nah, kalau kita contoh, tapi dulu pelan-pelan dulu. Kalau kita baca ayat ini, ada kalimat sebab itu kami tidak tawar hati. Itu sebetulnya Paulus yang tawar hati atau tidak? Sebetulnya secara jujur kita lihat, iya, tapi dia tidak mengakui itu. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi ini dia, meskipun siapa kita? Manusia lahiriah kita ini semakin apa? Merosot. Inilah proses. Namun apa? Ayo, manusia mana? Batinia kami diperbarui dari kapan ke kapan? Sehari ke sehari. Saudara, inilah kebenaran yang kita harus tahu. Meja Tuhan yang kita hadapi hari ini, inilah pesta yang luar biasa. Gabungkan meja Tuhan ini dengan ayat ini. Kalau Tuhan Yesus tidak menerima proses manusia lahirianya makin merosot, bahkan nggak makin merosot, dihancurkan luar biasa. Ada nggak kemuliaan kita terima sampai hari ini, saudara? Ada tidak? Tidak ada. Tanpa kehancuran ini, saudara masih ingat pergumulan Tuhan Yesus? Alkitab itu hanya menulis 1 kali saja dia bergumul. Siapa ingat apa yang dia gumulkan? Apa ya? Dia nggak pernah bergumul soal aku besok makan apa ya? Enggak. Dia nggak pernah bergumul tentang sesuatu yang ada di dunia ini. Dia cuma satu bergumul. Apa tadi? Cawan. Ya, bukan cawan itu. Tapi yang dia minta 1
berkeringat. Aduh, kalau saya tiap kali ingat firman itu atau kisah itu, saudara, sungguh ingat ya. Waktu dia doa itu malam atau siang? Malam. Di pinggir pantai atau di bukit? Oke. Nah, kalau malam di pinggir, di pinggir. Kalau itu malam dan di atas bukit, udaranya sejuk atau panas? Sejuk. Nah, dia lagi mengangkat karung yang berat-berat atau mengangkat benda berat, atau dia lagi duduk dalam doanya itu atau berlutut. Nah, dengarkan, tidak kerja berat, cuaca sejuk, bukan di pantai tapi di bukit, dia bisa berkeringat, saudara. Itu nggak wajar. Kenapa dia berkeringat? Sebab dia nanggung beban dosa seluruh dunia. Berat beban itu. Dia bergumul, dia berjuang. Kalimat yang sama. Saya membaca tulisan Matius bagus. Saya nggak ada waktu untuk ini, saudara lihat sendiri. Dalam Matius 26, salah satu ayat di pasal itu berkata, maka Yesus mengucapkan doa yang itu juga. Aneh. Saudara masih ingat dalam Matius pasal 5, dia pernah melarang orang-orang berdoa seperti orang-orang Farisi yang suka apa? Diulang-ulang. Di situ saya belajar. Akhirnya dia sendiri melanggar yang dia ucapkan. Dia mengulang-ulang doa itu. Karena apa? Karena berat. Kalau boleh, Bapak, cawan ini lalu daripada kalau boleh. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak. Jadi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, pergumulan hidup kita cuma boleh satu hal saja, yaitu ketika kita dihadapkan pilihan untuk melakukan kehendak Tuhan atau kehendak hantu. Kan sama bukan? Dibolak-balik. Saya ulangi lagi. Pergumulan hidup kita cuma satu hal, bukan dua. Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan atau kehendak hantu. Boleh nggak saya pakai kata itu? Supaya kita tahu. Semua kehendak setan itu pasti mencari enak buat diri sendiri. Iya atau tidak? Semua keinginan daging kita selalu mencari enak buat diri kita sendiri. Tadi siang hampir 1:30, saya tidak pernah kenal dua anak ini. Ini kakak beradik. Saya melihat mereka, si adik itu wajahnya murung betul. Dan ketika saya tanya umurnya, baru 22. Ini dua-dua cowok, tapi mukanya kayak wajah 30-an umurnya. Terus badannya bungkuk begitu, mukanya tegang sekali. Saya ini sudah terlatih oleh Roh Kudus. Kalau saya tuh ketemu orang yang mukanya susah, saya harus buat sesuatu, saya nggak bisa diam. Akhirnya saya ajak naik taksi sama-sama. Dari Tamrin kami ke Harmoni, jarak pendek. Lalu mereka cerita, mereka ini yatim piatu. Mamanya meninggal November 2010. Papanya meninggal baru 6 bulan kemudian. Karena papanya nggak tahan ditinggal si istri, dia meninggal. Nah besok, ini masalah berat. Besok mereka cuma 3 bersaudara, 2 laki, 1 adik perempuan, masih SMA. Besok itu mau menikah, masih SMA. Saya bersyukur saya berhasil membatalkan pernikahan mereka untuk besok. Nah, saya sempat SMS pendetanya, saya ceritakan alasannya. Kenapa? Karena ini dua-dua anak masih SMA, mau dinikahkan. Saya tolong mereka betul-betul. Saya bilang, sudah kalian gak usah khawatir. Nanti biaya melahirkan ini saya ngandung 7 bulan. Lalu si calon pengantin lagi, waktu saya telepon dia kaget. Insya Allah, bentar begitu. Saya bilang, saya pendeta dari satu rumah apa pendeta? Ya, terus saya tanya, kamu siap nggak untuk nikah besok? Nggak ada suara. Saya bilang, saya sebut nama, Om tahu kamu nggak siap. Ya tapi bagaimana nanti? Karena itu siapa yang ngurus? Kalau mereka bagaimana? Saya ini sudah sekian waktu terakhir cari kerja di mana-mana nggak dapat. Ini sekarang saya masih di jalan cari kerja nggak dapat juga. Saya bilang, siapa mau terima kerja kamu? Ijazah SMA aja nggak ada. Mau kerja apa? Terus gajimu mau berapa? Terus kamu nanti mau jadi bapak masih muda begini.
Saya dengar suaranya berubah, dia pasti lagi nangis. Jadi pernikahan besok tunda dulu, kita nanti lihat bagaimana kelanjutannya. Saya bilang, saya akan tanggung biaya kelahiran anakmu. Bahkan kemudian tunggu dulu, karena saya sudah tiba lagi di sini. Saya bilang nanti lanjut. Tadi saya sempat SMS ibunya. Ibu, anak laki itu udah di Singapura kerja. Saya SMS ibunya. Saya bilang nanti 2 jam lagi saya akan telepon. Ibu nggak usah datang. Rencana ibunya besok mau datang. Untuk apa? Saya jelaskan lewat SMS itu. Ibunya setuju. Saudara, kenapa saya ceritakan ini kepada saudara? Kalau kita terbiasa dengan proses, maka kita menghadapi masalah orang itu pun jadi terbiasa. Nah, yang amin cuma satu. Egoisnya kumat. Belajar kita ngurus orang-orang yang susah. Tadi selesai kebaktian itu, terus anak ini yang saya lihat anak nomor 22 tuh tiba-tiba pucat. Ternyata dia masuk angin. Saya bilang, kamu gak masuk angin, kamu stres. Karena kamu mikir adik, mikir hidupmu itu. Udah sekarang relax semuanya. Langsung saya bilang mereka, panggil papa dengan saya mulai hari ini. Papa akan ngurus kalian bertiga. Karena yatim piatu 3-3. Saudara bisa bayangkan. Maka itu maaf ya, jangan tersinggung. Orang Kristen yang tidak bisa menikmati proses, dia pasti nggak akan pernah mengurus masalah orang lain. Selalu berkata cukup untuk diriku. Saudara, saya bisa cerita banyak orang saya cerita tanggal 2 Agustus yang lalu. Ya, 2 Agustus. Saya ambil 2 anak, umur 6 tahun dan 4 tahun, laki-laki. Saya dapat berita, bapak ibunya gila. Jadi, ibunya lari dengan anak nomor 3, laki juga. Bapaknya sopir angkot. Anak 2 ini dititipkan ke orang lain. Nah, dengar itu, saya bilang, wah nggak bisa, ini anak nggak salah. Karena orang tuanya, lalu anak terlantar. Saya paling tidak bisa melihat anak dikorbankan gara-gara kekurangan ajaran orang tua. Saya bilang, saya akan ambil 2 anak itu. Begitu dengar ambil, bapaknya nongol. Saya mau pukul aja nih bapak ini. Oke, akhirnya saya tidak rencana ngajak anak ini kena piring. Saya cuma mau ngajak 2 anak itu kena piring. Tapi ketika lihat bapaknya datang, 2 anak ini meronta. Sudah di bandara ini, saya sudah bawa tiket untuk 2 anak itu. Ini meronta. Saya bisa bayangkan. Sama saja bapaknya, tapi masalahnya ini sudah mau boarding tinggal 30 menit. Dengan bapaknya saya tanya, dia juga bilang nggak bisa. Sudah full pesawat ini. Lalu bagaimana ya? Terus dia juga nggak bawa pakaian, nggak bawa, cuma pakaian di badan saja. Jadi gimana kalau kamu ikut ini? Terus gimana kerjaanmu? Aduh, dia juga nggak enak. Nah, sudah begitu, akhirnya saya dapat hikmat. Saya ngomong pada pihak merpati, gini aja, boleh nggak anak ini dipangku? Kan yang 4 tahun itu. Wah, saya mesti tanya dulu manajernya, boleh tidak anak 4 tahun dipangku? Aturannya nggak boleh. Saya bilang, Pak tolong, ini harus berangkat. Karena kalau tidak anak dua nggak mau berangkat. Saya nggak cerita detail kasusnya, pokoknya ada masalah. Akhirnya boleh. Jadi saya beli tiket baru, anak ini bisa dipangku. Masalah kedua muncul, mereka di situ nggak ada kartu, jadi nggak bisa terima debit. Waduh, saya nggak punya uang cash. Bagaimana ini? Aduh, kalau gitu gini aja, ditukar lagi. Saya akan merubah. Anak ini yang tadinya pakai apa itu tiket anak-anak jadi infant. Wah, yang musuh manajernya sendiri saya nggak, karena nggak ada uang. Nah gini Pak, tapi hitung dulu, kalau diubah jadi infant, uang saya cukup tidak uang cash ini? Dihitung luar biasa, saudara, cukup. Tapi untuk airpotek saya nggak punya. Saudara tahu cara Tuhan kerja, manajernya itu yang bayar airpotek yang 40.000. Akhirnya kami berangkat, saudara. Udah. Tanggal 3 kami tiba. Kami mengurus anak ini nggak punya akta lahir. Saya juga baru tahu ternyata papa mamanya tidak menikah. Aduh, saya bilang kalau kacang saya makan kamu ini. Jadi nggak nikah, jadi nggak punya surat nikah, surat lahir anak ini. Sudah 6 tahun nggak sekolah juga. Langsung saya urus semuanya. Saudara, anak itu bisa sekolah. Nah cuma ini ketika saya ngurus akta lahirnya, ternyata dendanya itu malah saya baru tahu, dihitung denda per tahun. Segitu mahal. Tapi belum itu dulu. 4 hari yang
itu kan bukan istri saya bilangnya, ibunya anak-anak ini. Dengar, ternyata mereka ada di Maluku Tenggara. Dengar berita kalau si laki itu dengan 2 anaknya ada di Nabire. Mereka kontak. Akhirnya berapa hari yang lalu mereka kumpul berlima. Nah, hari ini mereka konseling pernikahan. Siang saya sempat telepon, mereka konseling pernikahan. 3 bulan lagi mereka akan dinikahkan. Saya harap kalau saya memberi cerita-cerita ini kepada saudara, saudara harus tahu hidup ini harus jadi berkat. Amin. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, saya Tuhan percayakan ngurus yang begituan dan itu menyenangkan sekali. 16, 19, 26 Juli yang lalu saya bawa bayi umur 1,5 bulan yang bapaknya nggak tahu kemana. Luar biasa, Tuhan tolong. Ada keluarga yang mau adopsi itu. Saya urus semuanya. Saya ketemu bidannya. Jadi sejak saya ketemu anak perempuan ini mengandung, saya nggak kenal tadinya. Tiba-tiba datang sudah mengandung. Ya udah, saya urus semuanya. Saya biayai untuk ke dokter semua sampai bersalin. Nah, terus saya bilang pada bidannya, boleh nggak nanti waktu anak ini lahir, akte lahir langsung saya kenal satu keluarga yang mau adopsi anak ini. Jadi surat nikahnya susu fax Jakarta. Dan bidannya menolong. Jadi langsung anak ini lahir pakai nama 2 suami istri. Adalah anak Tuhan. Langsung diambil. Saya urus keberangkatannya. Banyak yang Tuhan bisa buat atas hidup kita. Anak-anak nggak pernah bersalah. Orang tua yang bersalah. Akui, kok nggak amin. Betul nggak? Kita yang bersalah. Anak-anak nggak pernah bersalah. Sebab anak-anak tidak pernah minta untuk dilahirkan. Kalau mereka ada di antara kita, Tuhan yang menolong. Tadi siang di kebagian yang kedua, saya tunjukkan kepada jemaat itu. Saya ngambil satu anak, ini hasil perkosaan, saudara. Tapi tadi siang orang mendengar dia bersaksi, menyanyi luar biasa. Orang tidak nyangka kalau ini anak hasil perkosaan. Sekarang Tuhan pakai dia luar biasa. Saya mau membuktikan kepada dunia, serusak apa setan merusak orang itu. Kalau dia jumpa Yesus, hidupnya berubah luar biasa. Amin. Hidupnya berubah luar biasa. Ayo kita buat dunia terbelalak mata. Tuhan memang memberi hati saya untuk ngurus anak-anak seperti itu. Nah, itulah proses. Saya mengalami banyak proses dalam hidup. Difitnah, ditipu dan semuanya. Yang lucunya, yang banyak nipu saya itu pendeta, saudara. Itu fakta. Tapi saya tidak pernah jerah untuk tetap menolong orang. Sebab Roh Kudus memampukan saya untuk itu. Nah, inilah yang Tuhan ajarkan. Manusia lahir yang merosot, enggak apa-apa. Tapi manusia yang di dalam dia apakan? Diperbarui dari sehari ke sehari. Terus prosesnya di luar. Manusia jasmani kita mengalami banyak, termasuk usia. Betul? Maka itu orang yang paling jahat di dunia adalah orang yang takut tua. Dengar itu baik-baik. Pak, kenapa tertawa, Pak? Orang yang takut tua itu orang yang paling jahat sedunia. Oh enggak, amin? Maka itu jangan takut tua, saudara. Karena tua itu harus kita lewati. Maka itu kalau saudara sudah kelihatan tua, jangan takut. Terus operasi, makan obat, enggak usah, biarin saja. Kok enggak ada yang amin lagi? Terima fakta itu. Karena tubuh kita makin merosot. Jangan tersinggung, ya cuma ngomong ini. Enggak ada ayatnya, cuma intermezzo saja. Kalau ada nenek sudah tua, cantik, jangan kuntilanak. Maaf.